Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua, kelas 5A dan B. Pada hari ini Jumat 25 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2021 Masehi, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Belajar agama Islam bersama Pak Mukhlis. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri terutamanya, dan juga mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ilmu agama ini akan memandu kita pada jalan yang lurus. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti anak-anak diminta untuk mampu memberikan contoh sikap ikhlas, maka silakan diperhatikan video pembelajaran kali ini agar kita benar-benar mampu mengamalkan salah satu sikap akhlak yang terpuji, yaitu ikhlas. Kita sebagai manusia, anak-anak, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kewajiban untuk beribadah kepadanya, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah. Semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini adalah segala perkataan ataupun perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita beribadah tidak mengharapkan ridha, maka Allah tidak akan berikan pahala. Kemudian beribadah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ikhlas. Ya. Jadi apabila kita ikhlas, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada apapun yang lainnya selain kita mengharapkan ridha Allah, maka ibadah yang kita lakukan tersebut
dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ikhlas di sini artinya adalah bersih ataupun murni. Tidak ada harapan yang lain kecuali ridha Allah. Maksudnya adalah niat ibadah yang dilakukan murni karena Allah semata-mata, tidak karena ingin dilihat orang, bukan. Kita hanya Allah saja. Bersedekah karena Allah, sholat karena Allah, bukan sholat karena ingin ingin dipuji orang lain, dibilang alim oleh orang lain, tidak, tapi karena Allah. Maka oleh karena itu anak-anak, apabila kita melaksanakan ibadah, maka kita luruskan niat kita. Semoga amal ibadah yang kita lakukan semuanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak di rumah, ikhlas ini mempunyai lawan sifatnya, akhlaknya itu ada. Namanya riya. Riya artinya ingin dipuji. Kita mengharapkan sesuatu selain daripada ridha Allah. Nah, itu namanya riya. Seperti tadi, misalnya kalau pergi ke masjid, orang-orang nanti lihat bahwa si Ahmad, misalnya namanya Ahmad pergi ke masjid itu karena ingin dibilang sebagai anak yang soleh, yang rajin sholat. Padahal niatnya ke masjid hanya untuk dipuji, bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena lillahi Ta'ala. Oke? Jadi mulai sekarang mari kita meluruskan niat kita agar ibadah yang kita lakukan, apa saja yang bentuk ibadah yang kita lakukan, semua bernilai ibadah, semua bernilai semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Sebagaimana orang bersedekah, tetapi kalau niatnya ingin dipuji, disebut sebagai orang yang dermawan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya. Dia hanya mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian lagi, sekarang bulan depan itu sudah memasuki bulan puasa. Bagi anak-anak biasanya akan diberikan hadiah oleh orang tua apabila mau berpuasa. Boleh untuk anak-anak, tetapi karena kita sudah belajar yang namanya ikhlas, mulailah untuk mengikhlaskan ibadah puasa tersebut karena Allah Ta'ala. Bukan karena ingin dikasih uang sama orang tua sebagai hadiah karena mau melaksanakan puasa. Karena puasa ini adalah pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kalau kita tidak memberitahu kepada orang lain. Maka dari itu pahala puasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Apabila semua perbuatan kita diniatkan hanya ingin dipuji oleh orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Sia-sialah ibadah yang kita lakukan. Maka hati kita harus kita tata kembali, kita atur ulang, niatnya diluruskan kembali supaya ibadahnya mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amal ibadah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya nanti di akhirat. Baik, anak-anak semuanya, ridha Allah itu seperti apa? Ridha artinya kerelaan. Jadi ridha Allah berarti kerelaan Allah terhadap hambanya. Apabila mendapatkan ridha Allah, niscaya segala keperluannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadahnya hanya semata untuk Allah. Allah juga akan melindunginya dari segala musibah karena keikhlasannya, karena mengabulkan segala doanya dan menunjukkan jalan yang benar dan memudahkan segala urusannya. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasan hambanya. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita beribadah ataupun
melakukan ibadah dengan ikhlas, insya Allah apabila kita mendapatkan kesulitan, misalnya sedang belajar, kemudian agak susah menghafalnya, belajar menghafal Al-Quran, misalnya surah Al-Ma'un agak susah menghafalnya, teruslah meminta, berdoa kepada Allah dan ikhlaskan betul-betul untuk beribadah, betul-betul untuk memahami kalimah Allah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafalnya. Begitu juga ketika mendapatkan pelajaran matematika ataupun IPA. Aduh, ngitungnya susah. Ya, kalau lihat sekali, kalau lihat 2 kali, mungkin akan lebih paham. Lihat 5 kali, kalau masih belum paham juga, telepon ibunya, telepon gurunya. Namanya juga kita belajar online, jarak jauh. Jadi kalau tidak paham, boleh telepon selama jam kerja. Kalau di sekolah kan kita bisa langsung bertanya. Kalau di rumah, bisa bertanya dengan orang tua. Kalau orang tua tidak ada, telepon gurunya. Insya Allah, gurunya akan membantu memahamkan. Tapi ingat, harus juga berusaha sendiri dan berdoa. Kemudian apabila kita di jalan, kemudian ada orang kecelakaan, akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas, insya Allah ketika hal buruk akan menimpa kita, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Jadi sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, dengan orang tua baik, ya, insya Allah kita akan selamat selama misalnya dalam perjalanan tadi. Ada kecelakaan di depan sana, di depan kita terhindar, maka kita harus kembali bersyukur kepada Allah. Begitulah ya, hati orang yang ikhlas ketika melaksanakan ibadah kepada Allah akan selalu mendapatkan ketentraman. Anak-anak semuanya, berikut ada cara bagaimana ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Yang pertama, kita berdoa, selalu meminta kepada Allah. Jadi kita berdoa, kita niatkan bahwa amal yang kita lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Sholatnya lillahi ta'ala, bukan karena disuruh orang tua saja, tapi memang betul-betul sadar bahwa sholat adalah perintah Allah. Kemudian berusaha menyembunyikan amal perbuatan dari orang lain. Misalnya tadi bersedekah, 10.000 bersedekah, nggak perlu banyak-banyak, misalnya 10.000 bersedekah, tapi nggak ada orang yang tahu. Bahkan kita sudah melupakannya, tidak mengingat-ingat amalan yang telah dilakukan. Udah, biar aja kita berdoa, semoga apa yang kita sedekahkan tersebut nanti akan menjadi tiket kita menuju surga. Bisa dipahami ya? Tapi kalau kita ingat-ingat, kita sebut-sebut uangnya 10.000 yang kita sedekahkan tadi, maka pahalanya itu akan hilang. Ya, pahalanya itu akan hilang, tidak mendapatkan apa-apa, hanya pujian. Wah, kamu dermawan sekali. Oh, kamu suka bersedekah ya. Tidak perlu, ya, tidak perlu mengingat-ingat dan tidak perlu mengatakannya kepada orang lain. Tidak terpengaruh ucapan orang lain. Oke, senantiasa mengingat bahwa adanya surga dan neraka milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat, kenapa? Karena kalau tidak sholat kita akan masuk neraka. Karena pertama kali amal ibadah yang pertama kali akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di akhirat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, insya Allah seluruh amal ibadahnya baik. Tapi apabila sholatnya tidak baik, maka seluruh amal ibadahnya dianggap tidak baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ya. Maka yuk mulai dari sekarang kita memperbaiki sholat. Sering-sering juga melaksanakan sholat sunat untuk menambal
sholat-sholat fardu yang kekurangan. Baik, selanjutnya ingat bahwa ketika di dalam kubur kita sendirian dan hanya amalannya ikhlaslah yang menemani. Jadi anak-anak, dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang telah meninggal itu teriak-teriak, minta dikembalikan ke dunia walau sebentar. Untuk apa? Lisodakotin, untuk bersedekah. Itu aja inginnya. Jadi mau 100 rupiah, mau 1000 rupiah, 10.000 rupiah, seberapapun yang bisa kita sedekahkan, jangan disebut-sebut lagi, lillahi ta'ala, ikhlaskan saja, semoga menjadi tiket kita untuk menuju surga. Dan semoga bisa menjadi penerang di dalam kubur. Oke, anak-anak semuanya, keutamaan sikap ikhlas. Jadi ada hal-hal yang bagus karena kita bersikap ikhlas tersebut. Yang pertama, ibadah dan amalan seorang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan niat yang ikhlas. Niat ya, bukan niat itu. Niat yang ikhlas. Maka innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Kerjaannya sama, bersedekah. Tapi kalau niatnya beda, si A niatnya karena Allah, si B niatnya karena ingin dipuji orang. Beda. Maka si A akan dapatkan pahala, si B akan mendapatkan pujian, tapi tidak mendapatkan pahala. Si A tidak mendapatkan pujian dari orang, tetapi mendapatkan pahala. Jadi yang mana yang kita cari? Pahala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki semangat dalam melakukan kebaikan, baik dilihat orang maupun tidak, karena ibadah yang dilakukan diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi sholat, mau orang melihat kita, mau tidak melihat kita, we don't care dengan apa yang disebut, apa yang dikatakan oleh orang lain, tidak terpengaruh dengan orang lain. Oke? Maka kita akan terus melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Kemudian memiliki sikap sabar, tabah, pantang menyerah, teguh pendirian, dan tidak mudah kecil hati. Ketika perbuatan baik yang dilakukan mendapat cemoohan dari orang lain. Ya, apapun orang katakan, kitalah yang menjalaninya. Menjauhkan diri dari sifat sombong ketika mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Karena apa? Kita ingat, kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hati menjadi tenang dan tentram dalam kehidupan, insya Allah. Kalau ikhlas kita beribadah, hati akan menjadi tentram selama hidupnya. Anak-anak semuanya, berikut adalah tugas yang anak-anak lakukan nanti di rumah setelah mendengarkan video ini, yaitu membaca buku LKS Pendidikan Agama Islam bab 7 tentang hidup sederhana dan ikhlas beramal, halaman 25 sampai halaman 29. Itu aja, tidak ada soal, nggak perlu nulis apa-apa, hanya membaca buku. Silakan dibaca juga bab 6 hidup benar 7, karena minggu depan kita akan UTS. Baik anak-anak semuanya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dahulu. Yuk kita angkat tangan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan ini, dan yang pasti adalah mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa. Baik, demikian apa yang bisa Bapak berikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan anak-anak mampu melaksanakannya. Bagi yang belum mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas yang telah diberikan beberapa minggu yang lalu, maka silakan dikerjakan karena nilainya masih 0, ya. Silakan dikerjakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.